Bab 1861, Kompetisi Peralatan dan Perakitan Senjata. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ding Yu mengerutkan kening, meskipun dia tidak percaya bahwa bocah bernama Zhang Yu di lapangan, setiap item begitu kuat. Tetapi saya harus mengatakan bahwa jalan menuju 5 kejuaraan berturut-turut tampaknya tidak semudah yang dibayangkan. Lin Jianxuan menatap Zhang Yu di lapangan saat ini, dan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia merasa sebelumnya, lawannya pasti akan tampil baik kali ini. Tetapi mampu berperilaku sejauh itu dia tidak membiarkannya tahu. Namun, kekuatan fisik Zhang Yu adalah kekuatan. Dia juga tahu hal ini. Sekarang, lihat item berikut, apakah dia masih akan tampil dengan baik. Jiang Peng tersenyum dan menerima ucapan selamat dari semua orang. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah memiliki pemandangan yang begitu gemilang dalam kompetisi. Sebuah proyek untuk kontes besar berakhir. Diikuti oleh proyek kedua, kompetisi proyek komprehensif. Sebuah proyek komprehensif terdiri dari beberapa proyek kecil, yang sebagian besar menggunakan peralatan militer, dan dapat dianggap sebagai proyek peralatan. Proyek kecil pertama adalah perakitan senjata api. Perakitan senjata api merupakan salah satu item tradisional dalam perlombaan. Prajurit yang cakap tentu sudah tidak asing lagi dengan senjata api. Dapat juga dikatakan bahwa prajurit yang tidak mengenal senjata api sudah pasti bukan prajurit yang baik. Dalam perlombaan perakitan senjata api, kelima tim utama juga harus mengirimkan masing-masing 4 pemain, dengan 5 pemain dalam setiap grup bermain pada waktu yang sama. Perakitan senjata api dibagi menjadi 2 tahap, pembongkaran dan perakitan. Tim dengan waktu tersingkat menang dan memperoleh poin yang sesuai pada waktu yang sama, hingga proyek komprehensif selesai, dan kemudian poin masing-masing tim ditentukan untuk menentukan skor akhir. Tim Baekfire mengirimkan San Haiping, Cao Bo, Guo Ming, dan Zhang Yu ke tempat kejadian. Tim lain juga mengirimkan senjata terbaik dalam tim, Tigers mengirimkan Zhuo Yicheng, dan Dragon Fang mengirimkan Sue Wu. Bagi para penonton di pinggir lapangan, 3 penampil terbaik dalam lintasan rintangan 400 meter akan dikumpulkan dalam babak senjata api ini. Nantikan, kelompok pertama, 5 wilayah militer, masing-masing mengirimkan 1 orang untuk bermain. Tim pertama dari tim Baekfire yang bermain adalah Guo Ming. Meskipun senjata api Zhang Yu juga dirakit dengan cepat, ketika keduanya biasanya diuji, waktunya hampir sama. Oleh karena itu, Guo Ming memimpin kali ini, berharap dapat membantu beberapa orang berikutnya memulai dengan baik. Setiap anggota tim mengenakan kacamata hitam di mata mereka, dan di atas meja di depan mereka ada senjata panjang yang digunakan oleh seluruh pasukan. Di depan setiap meja, ada wasit. Sebelum permainan dimulai, mereka memeriksa penutup mata beberapa orang, diikuti dengan pemeriksaan senjata api. Mereka menemukan bahwa tidak ada masalah, mereka mengambil stopwatch dan memberi isyarat kepada wasit yang bertugas. Sesaat, wasit yang bertugas menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tolong persiapkan." Beberapa orang yang menutup mata mereka mendengar bahwa itu tidak bergerak, menunggu permulaan resmi. Dengan suara mulai, beberapa orang bergerak pada saat yang sama dan meraih tombak di atas meja. Meskipun beberapa orang tidak dapat melihat mata, karena mereka menyentuh senjata sepanjang tahun, dapat dikatakan bahwa mereka menutup mata dan tahu seperti apa senjata itu. Beberapa orang menunjukkan tangan mereka, dan segera tombak yang lengkap berubah menjadi tumpukan bagian yang lepas. Dan diletakkan di atas meja. Orang yang menyelesaikannya segera mengangkat tangannya. Wasit waktu di meja melihat pengatur waktu di sebelahnya ditekan, dan waktu yang dihabiskan oleh pemain segera muncul di layar lebar. Waktu pembongkaran senjata Guo Ming untuk sementara berada di posisi kedua, hanya kurang dari 1 detik lebih lambat dari anggota tim klan Longya, yang relatif cepat. Jiang Peng mengangguk ketika melihat ini, dan harus mengatakan bahwa hasil ini membuatnya sangat puas. Tentu saja, kompetisi masih setengah jalan hingga sekarang, dan kompetisi perakitan akan dilakukan di bawah ini, karena hanya setelah perakitan selesai, kompetisi dapat diselesaikan. Wasit di pinggir lapangan membongkar senjata api dan mengganggu ketertiban. Setetes lagi datang. Kelima orang itu bergegas mengambil bagian-bagian di atas meja.
Ketahuilah bahwa itu mudah dibongkar dan sulit dirakit, terutama saat tidak terlihat. Beberapa orang menggunakan sentuhan untuk mengetahui berbagai komponen dan mulai memasangnya dengan cepat. Akhirnya, anggota tim dari tim Gigi Naga memiliki kecepatan tercepat, menyelesaikan pemasangan terlebih dahulu, dan mengangkat tangan mereka. Guo Ming adalah orang kedua yang menyelesaikan pemasangan, tetapi sekitar 3 detik lebih lambat dari anggota tim Longya. 3 pemain lain dalam kelompok yang sama juga menyelesaikan pemasangan. Dengan cara ini, kinerja kelompok senjata api pertama telah dikonfirmasi secara menyeluruh. Putaran pertama perakitan senjata api. Tim Middle School Longya memiliki kecepatan tercepat, mengumpulkan 0 poin dan menempati peringkat pertama. Tim Guodong Baekfire, 3 detik di belakang, dengan 3 poin, sementara berada di peringkat kedua. Tim Guoxi Phantom, 4 detik di belakang, memiliki 4 poin dan saat ini berada di peringkat ketiga. Tim Guonan Lijian, 5 detik di belakang, memiliki 5 poin dan sementara berada di peringkat keempat. Tim North Tigers, 6 detik di belakang, memiliki 6 poin dan berada di peringkat kelima. Ding Yu melihat tim memimpin di babak pertama, dan wajahnya tidak berubah. Jiang Peng tiba di grup kedua, cukup puas. Huang Hongxi dan Yan Licheng, meskipun tidak terlalu puas, untungnya tidak berada di ujung derek. Di akhir babak pertama, Yu Junping adalah yang paling tidak senang. Tim benar-benar membuka ekor derek untuk membuatnya marah. Tetapi tidak ada cara, sekarang saya hanya bisa menantikan kinerja pemain berikutnya. Untungnya, di grup berikutnya, Zhuo Yicheng akan bermain. Di grup kedua, 5 pemain lagi datang ke lapangan. Zhuo Yicheng dari Tigers akan bermain, dan tim yang melawan api akan mengirim Cao Bo. Kemampuan Cao Bo untuk merakit senjata api awalnya dikatakan berada di belakang Guo Ming dan San Haiping dalam tim, tetapi datanya masih sesuai. Namun, untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu, daerah sekitarnya penuh dengan penonton. Demikian pula, para kepala daerah militer utama juga menonton adegan di tempat kejadian, yang pasti membuatnya merasa sedikit gugup. Setelah mengenakan penutup mata, Cao Bo merasa jantungnya berdetak kencang, dan dia bergumam, dan tangannya sedikit ragu-ragu. Dengan suara setetes, 5 orang mulai pada saat yang sama, meraih tombak di atas meja, dan mulai membongkar. Zhuo Yicheng dari Harimau memiliki kecepatan tercepat, dan setelah beberapa saat mereka membongkar senjata menjadi beberapa bagian dan mengangkat tangan mereka. Yang terakhir dalam kelompok yang sama adalah Cao Bo. Sebenarnya, dalam fase pembongkaran, itu hampir 3 detik lebih lambat dari yang lain, membuat Jiang Peng mengerutkan kening. Setelah pembongkaran selesai, wasit samping akan membongkar bagian-bagian senjata api dan mengganggu pesanan lagi. Tetesan lain, datang. Kelima orang bergegas untuk mengambil bagian-bagian di atas meja. Selama tahap perakitan, Zhuo Yicheng memimpin dalam menyelesaikan perakitan. Ketika dia mengangkat tangannya, Cao Bo Lian tidak setengah terpasang. Kepanikan Cao Bo tampak sedikit tempo. Ketika dia memasangnya, dia sedikit berkelahi, dan perakitan selesai. Melepas penutup matanya dan melihat hasil pertandingan, dia merasa malu, karena di akhir ronde, dia berada di peringkat terakhir, 11 detik lebih lama dari Zhuo Yicheng yang berada di posisi pertama. Harus mengatakan hasil ini, membuatnya tersipu malu. Kelompok kedua perakitan senjata api, permainan sudah berakhir. Hasil tim Longya menengah tidak ideal. Mereka hanya finish ketiga di grup, 6 detik di belakang tempat pertama. Meskipun memiliki 6 poin, mereka masih menempati peringkat pertama. Tim Macan Utara, karena penampilan luar biasa Zhuo Yicheng, memenangkan tempat pertama di grup. Tim tidak menambah poin, mempertahankan 6 poin di babak terakhir, dan seri dengan Longya untuk tempat pertama. Tim Hantu Guoxi, 4 detik di belakang babak ini, mengumpulkan 8 poin, sementara berada di peringkat ketiga. Tim Lijian Guonan, 8 detik di babak ini, mengumpulkan 13 poin, sementara berada di peringkat keempat. Tim Baekfire Guodong, karena penampilan Cao Bo yang tidak normal, tertinggal 11 detik, mengumpulkan 14 poin dan berada di peringkat terakhir. Di akhir pertandingan grup kedua, Yu Junping tentu saja yang paling bahagia. Tim itu bangkit dari posisi terakhir ke posisi pertama berturut-turut, membuat wajahnya terlihat jauh lebih baik. Jiang Peng adalah wajah paling jelek dari para kapten yang tersisa. Pada awalnya,
timnya masih berada di posisi kedua. Sekarang dia berada di posisi yang bagus. Dalam sekejap mata, Bango itu tertinggal, dan dia begitu jauh tertinggal sehingga membuatnya tampak kesal. Setelah Cao Bo berakhir, dia kalah. Meskipun dia juga tahu bahwa pada levelnya, tim seharusnya tidak memiliki persyaratan yang terlalu tinggi padanya, tetapi setidaknya dia tidak mencari prestasi, tetapi tidak mencari standar, tetapi pada akhirnya, dia begitu keras kepala sehingga dia tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Dengan kata lain, itu adalah hambatan bagi tim. Beberapa orang Zhang Yu berbicara untuk menghibur Cao Bo yang kalah. Kompetisi grup ketiga secara resmi dimulai. Dalam pertandingan grup ketiga, Sun Haiping bermain di tim Baekfire. Bagi Sun Haiping, kesalahan serius Cao Bo di babak sebelumnya memberinya banyak tekanan. Meskipun biasanya kemampuan perakitan senjatanya di tim, hanya di bawah Guoming. Tetapi itu hanya di bawah standar wilayah militernya sendiri. Sekarang para penguasa negeri ini berkumpul bersama. Tidak ada lawan yang buruk, jadi tekanan untuk mengejar hasil ada pada dirinya dan Zhang Yu. Sun Haiping mengatur napasnya, merasa bahwa suasana hatinya telah stabil, dan dia mengambil penutup mata di atas meja dan menempelkannya di wajahnya. Bunyi bip terdengar di awal permainan. Sun Haiping segera bergerak, dan dia harus mengatakan bahwa dia adalah penembak jitu profesional dengan kecepatan tangan yang cepat. Sebuah tombak, di tangannya, berubah menjadi tumpukan bagian dalam sekejap, dan ketika selesai, buru-buru mengangkat tangannya. Namun, karena dia ditutup matanya, dia tidak tahu penampilannya, jadi dia masih sedikit tertegun. Setelah semua orang selesai membongkar, wasit akan membongkar bagian-bagian senjata api lagi, mengganggu ketertiban lagi. Sebuah seruling dibunyikan dan kerumunan bergerak lagi. Seorang anggota tim Pantom, yang perakitan tercepat, mengangkat tangannya terlebih dahulu. Seorang anggota tim Dragon Fang selesai dalam waktu singkat. Sun Haiping mengangkat tangannya untuk ketiga kalinya. Ketika dia melepas penutup mata dan melihat hasil akhirnya, ekspresinya pasti hilang. Tetapi dia telah melakukan yang terbaik, dan meskipun dia merasa bahwa dia sudah cepat, masih ada orang yang lebih cepat darinya. Dia tahu bahwa kinerja Zhang Yuping dalam merakit senjata api tidak lebih buruk dari Guoming, tetapi karena timnya terlalu jauh tertinggal, tiga teratas sudah terpengaruh, dan sudah ada sedikit harapan. Dalam situasi terbaik saat ini, dia bisa mendapatkan tempat keempat. Kelompok senjata api ketiga dirakit. Setelah pertandingan, skor di lapangan berubah lagi. Tim Longya menengah memenangkan tempat kedua dalam grup, 2 detik di belakang, dan 8 poin, masih menempati peringkat pertama. Tim Hantu Guoxi yang tampil baik di babak ini, berbalik menang dan menjadi juara grup pertama dengan 8 poin dan imbang dengan Longya di posisi pertama. Tim Harimau Utara, secara umum, hanya meraih posisi keempat di grup, tertinggal 4 detik, dengan skor kumulatif 10, sementara menduduki peringkat ketiga di grup. Tim Bumerang Guodong, Sun Haiping bermain cukup baik, tertinggal 3 detik, dengan 17 poin, menduduki peringkat keempat. Tim Pedang Southland, yang berada di posisi kelima dalam grup, tertinggal 6 detik, dengan 19 poin dan kelima. Di akhir 3 grup, tim Hantu, dengan penampilan luar biasa mereka di babak ini, akhirnya imbang dengan tim Longya. Yan Licheng merasa lega ketika melihat ini, meskipun ada sekelompok kompetisi di belakang. Selain itu, Sue Wu dari Longya harus tampil. Meskipun dari sudut pandang Yan Licheng, Sue Wu mungkin tidak memiliki kemampuan yang kuat dalam merakit senjata api, tetapi kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Untungnya, timnya tidak memiliki banyak poin sekarang. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan 5 poin, dia berharap bisa mendapatkan 4 poin. Adapun Zhang Yu, tim Baekfire, Yan Licheng tidak menganggapnya serius. Bahkan jika lawan memiliki beberapa kekuatan, tetapi tim Baekfire kalah terlalu banyak kali ini, hampir tidak ada peluang untuk bangkit kembali, jadi persaingan grup pertama harus tetap terjadi antara timnya dan tim Longya. Tim Ding Yu tampaknya tidak terburu-buru. Meskipun dia diawasi ketat oleh tim Hantu, dia sangat percaya diri pada Sue Wu. Meskipun mulai sekarang, lawan terbesar Sue Wu adalah Zhang Yu. Karena anggota tim lain dari tim Baekfire tidak dapat melakukannya, hampir mustahil untuk melakukan comeback. Tampaknya poin pertama dari proyek komprehensif, timnya, harus dapat mencetak 5 poin. Benar, Yu Junping juga mengerutkan kening. Meskipun kelompok pemain terakhirnya memiliki kekuatan yang baik,
tampaknya tidak sulit untuk melampaui Suewu. Sekarang saya hanya bisa berharap pemain terakhir saya dapat bermain dengan baik. Jika memungkinkan, bahkan jika dia mencetak 4 poin, itu lebih baik daripada setidaknya 3 poin. Jiang Peng dan Yan Licheng tidak melakukan apa yang dia pikirkan saat ini. Sekarang tujuan kedua orang itu adalah tempat keempat dalam proyek, karena bahkan 2 poin lebih baik daripada 1 poin. Terutama Jiang Peng, ketika rintangan 400 meter, timnya masih yang pertama. Akan terlalu memalukan untuk menjadi yang terakhir dalam sekejap mata. Kuncinya adalah bahwa kepala perwira di lapangan tidak memiliki wajah, yang membuatnya menjadi yang paling. Kompetisi kelompok keempat secara resmi dimulai. Mengenai perakitan akhir perakitan senjata api ini, dapat dikatakan bahwa itu menarik perhatian paling banyak dari para penonton. Karena dalam kelompok ini, 2 pemain besar di lapangan harus membuat final. Zhang Yu vs Suewu dianggap sebagai sorotan terbesar dalam kelompok kompetisi ini. Meskipun tim Baekfire terlalu jauh tertinggal, hampir tidak ada peluang untuk bangkit kembali. Tetapi jika Zhang Yuneng telah tampil baik di babak ini, maka bahkan jika tim kalah, ia akan menjadi salah satu sorotan kompetisi ini. Ya, Anda mengatakan, Suewu lebih baik di Zhang Yu, siapa yang lebih kuat dalam kelompok senjata api ini? Apakah Anda harus mengatakannya? Itu pasti Suewu. Suewu Yi. Tidak ada pilihan kedua. Saya mendukung Suewu. Saya juga. Dan saya. Tapi Zhang Yu, kelihatannya sangat kuat. Dan jangan lupa bahwa saat rintangannya 400 meter, orang itu memecahkan rekor sebanyak 13 detik. Memangnya kenapa? Proyek ini adalah perakitan senjata api, bukan rintangan 400 meter. Meskipun dia memiliki sedikit keunggulan fisik, itu tidak lebih baik dari kebugaran fisik, itu lebih teknis. Dan rekor perakitan senjata militer kita adalah Suewu. Ya, jadi Zhang Yu dan Ben tidak mungkin menjadi lawan Suewu. Bagus sekali, Suewu, ayo, kami semua mendukungmu. Para prajurit dari tentara menengah yang menyaksikan pertempuran di tempat kejadian semuanya menyatakan dukungan mereka untuk Suewu. Bagaimana mengatakan bahwa pihak lain juga merupakan kekuatan utama tentara nasional mereka? Jika memungkinkan, para prajurit ini tentu berharap Suewu dapat memimpin timnya sendiri untuk menyelesaikan 5 kejuaraan berturut-turut dan menciptakan sejarah. Akhirnya, saatnya bagi Zhang Yu untuk bermain. Semua orang di tim Baekfire menyemangatinya. Meskipun prestasi tim, sekarang *** tidak memiliki teman, tetapi apakah akan mendapatkan tempat keempat, itu tergantung pada permainan Zhang Yu. Jadi semua orang masih tidak menginginkannya, Zhang Yu seperti Chaobo menjatuhkan rantai pada saat kritis. Para anggota dari 5 tim utama, atas instruksi wasit, datang ke lapangan permainan untuk berdiri. Suewu melirik tanpa sadar, Zhang Yu tidak jauh, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali tatapannya. Sebenarnya, bukan hanya Suewu, tetapi beberapa orang lain dalam kelompok yang sama juga memandang Zhang Yu dengan acuh tak acuh. Sepertinya saya ingin melihat apa yang dimiliki orang ini, 3 kepala dan 6 lengan, bagaimana dia bisa begitu tidak normal di babak terakhir. Tetapi segera, dengan pemberitahuan wasit, beberapa orang mengambil penutup mata di atas meja dan membawanya. Para wasit di sekitarnya memeriksa penutup mata mereka berlima. Setelah wasit melihat bahwa tidak ada masalah dengan penutup mata kelima orang itu, dia segera berteriak, silakan bersiap. Kelima tangan itu menggantung secara alami, semuanya tidak bergerak. Wasit melambaikan tangan dan memotret tombol merah di tangannya, dan seruling berbunyi. 5 orang mendengar suara itu dan meraih tombak di meja. Di antara mereka, Suewu memiliki kecepatan tercepat. Setelah menangkap tombak, tangannya berkedip, dan segera bagian-bagiannya muncul di atas meja. Meskipun Zhang Yu tidak memulai secepat Suewu, itu tampak agak tidak tergesa-gesa, tetapi ketika membongkar, tangan hampir menjadi bayangan, dan banyak bagian berderak di atas meja, tetapi membutuhkan waktu tersingkat untuk memimpin pembongkaran lengkap. Ketika semua orang di pinggir lapangan melihat ini, mereka semua tampak luar biasa. Saya harus mengatakan bahwa kecepatan pembongkaran Zhang Yu sangat cepat sehingga semua orang tidak mengharapkannya. Meskipun orang-orang ini telah merasakannya sebelumnya, dia seharusnya kuat. Tetapi sungguh mengejutkan bahwa itu bisa begitu kuat. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran di tengah teater negara juga memiliki banyak komentar.
Meskipun mereka semua berharap Suewu dapat mengalahkan Zhang Yu di babak ini, tetapi sekarang tampaknya ada kesulitan yang cukup besar. Para pemimpin besar podium juga berbisik. Jiang Peng merasa lega saat melihat ini. Untungnya, Zhang Yu masih memenuhi harapan, dan rantai tidak terputus pada saat kritis. Satu-satunya yang disayangkan adalah Cao Bo bermain terlalu buruk. Kalau tidak, tim sekarang berada di 3 besar dan pasti ada harapan. Ding Yu tersenyum saat melihat ini. Meskipun kecepatan Zhang Yu cepat, dia juga mengejutkannya. Namun skor akhir tidak jauh di depan Suewu. Tampaknya perubahan kecil ini masih dalam lingkup kendalinya. Yu Junping dan Huang Hongzhi juga tidak menginginkan urusan Zhang Yu. Karena tidak peduli seberapa cepat pihak lain tidak dapat memengaruhi mereka. Bagi Huang Hongzhi, Tigers memimpin fase pembongkaran, yang jelas bukan kabar baik bagi tim Rajnya. Meskipun pembongkaran telah selesai, kelima pemain di lapangan, karena mereka semua mengenakan penutup mata, tidak tahu bagaimana mereka menghadapi lawan mereka di grup yang sama. Wasit membongkar beberapa bagian, mengganggu penempatan. Wasit berkata dengan keras, "Silakan bersiap." Setelah beberapa saat, dia menekan tombol merah. Setetes air datang. 5 orang bergegas menyentuh bagian-bagian di atas meja. Perakitan senjata api jauh lebih sulit daripada pembongkaran. Bagaimanapun, mudah untuk dihancurkan dan sulit untuk dibangun, terutama dalam situasi yang tidak terlihat. Strategi perakitan umum adalah menyentuh bagian-bagian utama dan kemudian merakitnya dalam urutan yang tetap. Beberapa orang berebut, mencoba untuk memastikan laras dan bagian-bagian struktur penembakan terlebih dahulu. Sementara beberapa orang mulai, yang mengejutkan semua orang, kecepatan Zhang Yu juga tidak lambat. Ketika orang lain telah menyentuh laras dan menyingkirkannya, dia masih membelai-belai, dan tampak sedikit bingung, sama sekali tidak berirama. Hal yang buruk, Jiang Peng menjadi jelek ketika dia melihat ini. Lin Jianxuan mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Saya harus mengatakan bahwa teknik perakitan Zhang Yu diajarkan sendiri. Saya ingat ketika Zhang Yu diajari di tim elit, perakitan Zhang Yu sangat standar. Apa yang terjadi kali ini, hanya menyentuh bagian-bagian untuk waktu yang lama. Ketika beberapa kapten lain melihat ini, mereka semua menjilat bibir mereka. Tampaknya mereka semua khawatir tentang anak itu untuk waktu yang lama. Tepat ketika yang lain telah mengidentifikasi komponen-komponen kunci, mereka mulai merakit. Zhang Yu bergegas ke sana kemari, akhirnya berhenti dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Tepat ketika semua orang merasa bahwa Zhang Yu telah menyerah, dia tiba-tiba mulai bergerak, kecepatan tangannya dapat dikatakan luar biasa cepat, lengannya melambai cepat, dan hampir seketika, tombak terbentuk dari ketiadaan, dan akhirnya dia mengetuk meja dan mengeluarkan kicauan. Suara, Tidak, ketika semua orang di sekitarnya melihat ini, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Asli atau palsu, ini terlalu cepat, kau tahu, semua orang bahkan tidak setengah terisi. Tampaknya semua orang sedikit tidak dapat menerima melihat semuanya, dan hiruk-pikuk di lapangan berangsur-angsur menghilang dan menjadi sunyi. Tidak lama kemudian, Suewu juga menyelesaikan perakitan. Ketika dia mengangkat tangannya, dia melepas penutup matanya. Dia pertama-tama melihat Zhang Yu di satu sisi, tetapi ketika dia melihat meja lawan, tombak penuh sudah ada di tempatnya, dan kerutannya adalah kerutan. Bukankah itu, kecepatan perakitan pihak lain sama baiknya dengan dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, Suewu mengerutkan kening. Tampaknya dia benar-benar bertemu dengan lawan dengan level yang sama kali ini. Beberapa orang lain dalam kelompok yang sama juga menyelesaikan permainan sebelum dan sesudahnya. Namun, ketika mereka melepas penutup mata mereka melihat bahwa Suewu dan Zhang Yu keduanya selesai, dan mereka menggelengkan kepala. Tampaknya kekuatan kedua master ini masih sangat kuat, dan sekarang mereka hanya bisa melihat bagaimana lawan mereka di level yang sama bermain. Setelah perakitan selesai, semua orang di dalam dan luar lapangan melihat ke layar lebar, dan daftar di layar lebar juga disusun menurut panjang proyek. Data di layar lebar berubah dengan cepat. Zhang Yu benar-benar berada di peringkat pertama, dengan skor 21:37. Melihat pencapaian ini, keempat orang lainnya dalam kelompok yang sama semuanya terkejut. Tidak, bagaimana ini mungkin?
Seluruh penonton berseru ketika mereka melihat ini. Meskipun semua orang di lapangan, Zhang Yu hanya merasa sangat cepat. Tetapi 21 detik 37 terlalu dibesar-besarkan. Karena Suewu berada di peringkat kedua, waktunya hanya 38 detik dan 55. Dengan kata lain, Zhang Yu hampir 17 detik lebih cepat dari Suewu. 17 detik. Aku tidak salah baca. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, dibesar-besarkan. Apakah orang bernama Zhang Yu itu monster? Bahkan Suewu bukanlah lawannya. Bagaimana mungkin ada orang mesum seperti itu di dunia? Para prajurit yang menonton pertempuran di pinggir lapangan berbicara beberapa kapten di lapangan, ini juga akan menjadi tampilan yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa kecepatan Zhang Yu berada di luar imajinasi beberapa orang. Bahkan Jiang Peng tidak menyangka bahwa Zhang Yu bisa mendapatkan hasil seperti itu. Anda tahu dia sedikit gugup sebelumnya, saya harap Zhang Yu bisa memenangkan tempat keempat untuk tim. Namun dalam sekejap mata, lawannya benar-benar menjadi pemenang tempat pertama. Kontras besar di hati ini membuatnya bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Lin Jianxuan tidak bisa menahan tangis ketika dia melihat adegan ini. Hatiku diam. Tampaknya ketika Zhang Yu berada di tim, dia tidak menyerahkan semua kekuatannya sama sekali, dan dia bahkan tidak melihatnya. Anak baik, Anda luar biasa. Ketika anggota dari 5 tim utama ini melihat Zhang Yu lagi, mereka tidak bisa lagi melihatnya dengan mata normal, pada dasarnya melihat monster. Karena ketika orang lain menyegarkan rekaman, mereka menyegarkan selama 1,5 detik, atau bahkan beberapa per 10 detik. Anak ini hebat, ini pembaruan 10 detik, anakmu sangat mesum sehingga kita masih bisa bermain bersama dengan bahagia. Wajah Suewu jelek dan sekarat. Kamu harus tahu bahwa ketika dia melepas penutup matanya tadi, dia melihat Zhang Yu telah berkumpul. Dia pikir pihak lain hanya sedikit lebih cepat darinya. Siapa yang tahu bahwa pihak lain 10 detik lebih cepat darinya? Tapi bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang secara membabi buta memasang senjata api yang begitu tidak normal? Jika tidak ada begitu banyak wasit dan penonton di lapangan, Suewu akan mengira bahwa data di layar lebar tidak beres. Dengan berakhirnya perakitan senjata api, hasil dari 5 tim utama dengan cepat muncul di layar lebar. Tim Guodong Baekfire, dengan kinerja luar biasa Zhang Yu, berhasil membalikkan proyek dengan 17 poin dan menempati peringkat pertama. Memperoleh 5 poin pertama dari proyek komprehensif. Suewu memenangkan tempat kedua di tim Longya sekolah menengah, tetapi dia tertinggal 17 detik di belakang Zhang Yu. Tim itu memiliki 25 poin, dan tim itu memiliki 4 poin. Harimau Utara berada di peringkat ketiga dalam grup, tetapi tertinggal hingga 26 detik, mengumpulkan 36 poin, finish ketiga dalam grup, dan mendapatkan 3 poin kecil. Tim Hantu Guoxi, yang keempat dalam grup, mengumpulkan 37 poin. Itu adalah kekalahan 1 poin dari Harimau, dan Huang Hong tidak termotivasi, dan akhirnya mendapatkan 2 poin. Tim Guonan Lijian, yang kelima dalam grup, mengumpulkan 50 poin, peringkat terakhir, hanya mendapat 1 poin, membuat Yan Li Cheng terdiam. Mengambil keuntungan dari blockbuster Zhang Yu, tim Baekfire mencetak 5 poin lagi, dan harus dikatakan bahwa Yan Hao dan yang lainnya sangat bahagia. Pada saat ini, Yu Junping menatap Jiang Peng, dan sedikit terkejut, tim Jiang. Jelaskan dengan jujur, di mana tim kalian menemukan anak mesum seperti itu? Beberapa orang lain juga menatap Jiang Peng, bahkan Ding Yu memalingkan muka, karena dia juga ingin tahu di mana menemukan kelainan ini, yang bahkan lebih kuat daripada Suewu. Jiang Peng tidak tahu harus berkata apa ketika mendengar apa yang dia katakan. Dia tersenyum dan berkata, "Yah, haha. Beruntung. Ketika beberapa orang melihat Jiang Peng tidak mengatakan apa-apa, mereka hanya bisa saling memandang dan menggelengkan kepala pada saat yang sama, tetapi mereka hanya bisa iri dan membenci keberuntungan tim Baekfire. Dengan berakhirnya perakitan senjata api, babak kedua kompetisi dimulai. Babak kedua kompetisi adalah kompetisi anti-ledakan. 5 tim, masing-masing tim juga akan mengirim 4 orang kali ini. Melawan tim api, Lu Mingliang, Cao Bo, Yan Hao, dan Zhang Yu bermain di babak ini. 4 tim utama lainnya juga telah mengirim ahli pengeruk bom. Namun tidak seperti proyek sebelumnya,
Zhu Yicheng dari Tigers dan Sue Wu dari Dragon Fangs tidak berada dalam proyek peledakan bahan peledak. Dapat dilihat bahwa keduanya tidak kuat bermain dengan bom. Hei, kau lihat itu, Zhang Yu, sebenarnya harus membongkar bom. Ya, Zhuo Yicheng dan Sue Wu sudah pergi di babak ini. Kenapa masih ada di sana? Ya, orang ini terlalu mesum. Bagaimana dia bisa meledakkan bom? Benar sekali. Bagaimana menurutmu tentang tingkat penghancuran anak itu? Berani naik dan bermain dengannya beberapa kali. Seharusnya ada 2, tetapi masalahnya adalah bahkan jika dia berani, dia mungkin tidak dapat membongkarnya. Jika bom meledak, bukankah itu akan menghalangi tim? Itu maksudmu? Tim backfire lainnya sengaja mengirim penghalang ke atas. Pembicara itu mengatakan sesuatu sejenak. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa tertawa. Karena proyek pengeboman itu mengharuskan 4 orang bermain pada saat yang sama, keempat Zhang Yu saling menyemangati dan datang ke lapangan permainan bersama. 5 tim utama, dengan total 20 pemain, masing-masing diberi meja. Sebuah kotak dijepit di setiap meja, dan 1 set lengkap alat penjinak bom ditempatkan. Karena kotak itu belum dibuka, semua orang belum tahu jenis bom apa yang ditahan di dalam kotak itu. Wasit yang bertugas mengumumkan aturan penjinak bom. Setelah memastikan bahwa semua orang mengerti dengan jelas, mereka mulai mempersiapkan semua orang. Para anggota dari 5 tim utama menarik napas dalam-dalam ketika mereka mendengar kata-kata itu dan menjilati bibir yang kering. Setelah mengatur napas, semua orang terus berdoa, berharap untuk mendapatkan bom yang relatif sederhana di pembukaan. Bagaimanapun, siapa yang meledakkan bom itu adalah hambatan bagi kaki belakang tim, jadi jika Anda bisa, Anda masih bisa menyelesaikannya. Saat wasit menekan tombol merah di tangan, seruling berbunyi. Para pemain di lapangan pada saat yang sama meletakkan tangan mereka di kotak kertas, tetapi tidak segera mengambilnya, berjongkok, dan dengan hati-hati membuka kotak itu sedikit. Kotak dan tidak ada jebakan yang diatur. 20 bom dengan berbagai bentuk segera muncul di hadapan semua orang. Namun, ada pengatur waktu pada setiap bom, dan waktunya sedikit berkurang. Meskipun ada 20 bom di lapangan, hanya ada 4 gaya, masing-masing dengan kesulitan yang berbeda, dan 1 tenaga kerja sangat adil. Zhang Yu tidak punya waktu untuk mengendalikan orang lain saat ini juga, dan mengerahkan seluruh energinya ke dalam bom di depannya. Saya harus mengatakan bahwa bom yang diambil tampaknya tidak sederhana, tidak hanya papan sirkuit terpadu, tetapi juga sistem kendali jarak jauh, dan kabelnya berantakan. Dilihat dari penampakannya, ini sepertinya bom yang sangat profesional yang menggunakan koneksi sinyal untuk menyebabkan korsleting internal, yang menyebabkan percikan api, menyalakan detonator, dan akhirnya meledak. Zhang Yu dengan hati-hati memeriksa bom itu, dan harus mengatakan bahwa itu adalah bom yang agak sulit. Dan semua garisnya adalah satu warna, bukan jenis film yang harus dipotong dengan garis merah dan biru, yang tidak ditangani dengan benar, kemungkinan besar akan menjadi akhir ledakan. Sebenarnya, untuk pembom biasa, bom ini mungkin agak sulit, tetapi bagi Zhang Yu, itu bukan masalah besar. Karena dia tidak hanya memiliki kamera tubuh, itu bisa jauh atau dekat, tetapi juga bisa di dalam atau di luar. Ada sesuatu yang mirip dengan indera Tuhan, yang dapat mengamati sesuatu dari jarak dekat. Zhang Yu memanggil kamera dan inderanya, dan dengan hati-hati memeriksa bom di atas meja. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui petunjuk benda ini, itu hanyalah bom jebakan. Jangan melihat banyak kabel di luar, tetapi semuanya mencurigakan. Tidak peduli yang mana yang dia potong, itu akan meledak pada akhirnya, jadi kita harus mencari cara lain. Zhang Yu mengerutkan kening dan kemudian menganalisisnya dengan hati-hati, bermaksud membuat loop internal dan melepaskan detonator kendali jarak jauh. Dengan rencana tersebut, dia membuka kotak peralatan, mengeluarkan besi solder, mencolokkan daya, dan mulai mencoba menangani hal-hal di depannya. Zhang Yu dengan hati-hati melewati kabel yang rapuh, melepaskan papan sirkuit, mengukur dengan multimeter, menyolder 2 kabel baru, mendaur ulang, dan akhirnya melepaskan sistem kendali jarak jauh dan memutus sambungan. Lampu hijau pada bom langsung menyala, menunjukkan bahwa itu telah dibongkar. Setelah mendapatkan bom, Zhang Yu berbalik dan berjalan ke arah Cao Bo yang tidak jauh dari sana. Hei, bagaimana orang itu pergi? Tidak meledak. Lampu hijau menyala dan ledakan. Lampu merah menyala. Dia seharusnya berhasil disingkirkan. Cepat sekali.
Yang lain masih mempelajarinya. Benar sekali. Apakah menurutmu bom yang digambar orang itu terlalu sederhana? Jadi lebih mudah dibongkar? Mungkin. Ayolah. Apa yang kalian tahu? Bom itu ada dalam 4 gaya, dengan tim yang secara acak menetapkan 4 kesulitan. Jadi dia mendapat yang sederhana. Mudah dibongkar. Itu belum tentu benar. Mudah membongkar orang lain. Mudah dilihat, tidak sesederhana yang dibayangkan. Ya, konon, ada 2 kuas pada pembom orang itu. Hebat, bahkan pembongkaran bom, sepertinya aku akan menggunakannya sebagai idola di masa depan. Baiklah, bukankah idolamu sebelumnya Sue-Sue, mengapa kau mengubah orang begitu cepat? Yang kuat adalah yang dihormati. Hahaha. Zhang Yu datang ke Cao Bo saat ini. Cao Bo sedang mempelajari bom di depan alisnya saat ini, tetapi karena terlalu banyak perhatian, ketika Zhang Yu datang kepadanya, dia tidak menyadarinya. Zhang Yuyong melepaskan kesadarannya dan membuat lingkaran di bom itu, dan segera memahami prinsipnya, yang jauh lebih sederhana daripada yang baru saja dia hancurkan. Semua pengatur waktu bersifat mekanis. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah garis warna yang sama, 3 salah dan 1 benar. Zhang Yu tersenyum ketika dia melihat ini, dan mengulurkan tangan untuk mengambil gunting kecil di atas meja. Setelah melihat gunting, Cao Bo dengan cepat mengulurkan tangannya ke arah bom di depannya, lalu melompat turun dan buru-buru berkata, "Hei, jangan." Setelah mengatakan itu, dia ingin menarik tangan yang terulur itu, tetapi itu masih lebih lambat. Gunting kecil itu dengan cepat melesat ke depan dan memotong salah satu benang. Selesai. Cao Bo merasakan rambutnya rontok, tetapi lampu hijau pada bom itu menyala, menunjukkan bahwa bom itu berhasil dibongkar. Ketika Cao Bo merasa lega, dia menoleh dengan cepat dan melihat bahwa itu sebenarnya Zhang Yu, tetapi dia berbalik dan berjalan pergi. Cao Bo membeku dan berkata, Zhang Yu, bagaimana dia? Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan buru-buru berbalik untuk melihat posisi Zhang Yu sebelumnya, melihat bom di meja lawan, lampu hijau sudah menyala. Tidak, begitu cepat. Cao Bo tercengang ketika dia melihat ini. Para kapten besar di podium tidak tahu harus berkata apa ketika mereka melihat ini. Dapat dikatakan bahwa kecepatan pengeboman tim Backfire jauh lebih besar daripada tim lain. Anda tahu, ada banyak tim sekarang, bahkan tidak satu pun. Mereka punya 2, Jiang Peng senang mati. Tampaknya putaran timnya sendiri ini takut 5 poin lagi akan ditambahkan ke akun. Zhang Yu datang ke Lu Mingliang dan mengamati bomnya. Harus saya katakan, itu masih cukup rumit, bahkan lebih rumit daripada yang baru saja dia hancurkan. Namun, Lu Mingliang sudah membongkar saat ini, dan ide pembongkarannya masih benar. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa, berjalan dengan tenang melewatinya, tidak mengganggu pikiran pihak lain, dan langsung menuju Yan Hao. Ketika Zhang Yu datang ke Yan Hao, dia melihat bahwa pihak lain berkeringat, lalu tersenyum, dan kemudian melihat bom di mejanya, dan langsung terkejut. Pengkondisian berkata, "Saya mengandalkan. Ini terlalu dibesar-besarkan. Kapten, mengapa Anda memilih bom yang rumit seperti itu?" Yan Hao mendengar seseorang berbicara, dan menoleh dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan heran, Zhang Yu, bagaimana kabarmu? Apakah bommu meledak?" Zhang Yu Wenyan tersenyum dan berkata, "Bukankah aku meninggalkan permainan setelah ledakan itu? Aku telah selesai membongkarnya." "Tidak, ini sangat cepat." Yan Hao mendengar bahwa dia melihat posisi Zhang Yu sebelumnya dan merasa lega ketika dia melihat lampu hijau. Cao Bo juga mengikuti saat ini. Yan Hao melihat ke sisi lain dan berkata, "Cao Bo, apakah kamu sudah selesai?" Cao Bo mengangguk, dan berkata, "Iya, kesederhanaanku." Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke bom di meja Yan Hao, tetapi meliriknya, hampir tidak menjulurkan lidahnya. "Karena bom ini lebih rumit daripada yang sebelumnya, sekilas, saya tahu ini adalah pria yang paling sulit di sini." "Tidak, ini terlalu dibesar-besarkan." Cao Bo juga mendekati bom itu dan mengamatinya dengan saksama, merasakan dahinya langsung berkeringat. Yan Hao juga tersenyum pahit, dan berkata, "Sepertinya bom yang paling keras di sini. Ini yang paling besar, kenapa aku jadi tidak beruntung?" Cao Bo tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak tahu harus berkata apa.
Bom di depan Yan Hao adalah bahan peledak yang sangat rumit dan komprehensif. Di antaranya, ada dua jenis stopwatch, ringan, mekanis, elektronik, dan sistem keseimbangan. Selain itu, bom ini hampir tidak memiliki saluran luar. Seluruh sistem kendali dan struktur peledakan terdiri dari beberapa papan sirkuit yang dihubungkan bersama, dan prinsipnya sangat rumit. Melihat Zhang Yu mengerutkan kening, sepertinya bom itu lebih merepotkan daripada yang dipikirkannya. Untungnya, dia telah meledakkan banyak bom selama sesi pelatihan tertutup, dan dia cukup berpengetahuan. Meskipun tidak serumit ini, prinsipnya serupa. Selain itu, ada keuntungan lain yang tidak dimiliki orang lain, yaitu kesadaran dan kamera portabel. Zhang Yu mempelajari bom itu dengan saksama, dan Yan Hao serta Cao Bo sama-sama berdiri di samping dan tidak berbicara. Untuk mengetahui tingkat bom penghancur dalam tim, selain Lu Mingliang ada Zhang Yu, jadi keduanya tidak berani berbicara sama sekali, karena takut mengganggu satu sama lain. Sementara Zhang Yu sedang mengerjakan bom yang paling sulit, tim lain telah menyelesaikan pembongkarannya. Hampir semua bom milik Cao Bo berjenis sama, karena bom itu adalah yang paling sederhana, dan tentu saja yang paling awal ditangkap. Setelah pembongkaran, orang-orang bergegas ke rekan satu tim mereka dalam kelompok yang sama untuk membantu. Waktu di bom berkurang sedikit. Melihat hitungan mundur bom yang berangsur-angsur berkurang, Yan Hao dan Cao Bo sama-sama merasakan keringat di dahi mereka. Karena mereka berdua belum mengetahui monster apa yang ada di depan mereka dan bagaimana cara membongkarnya, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Zhang Yu sekarang. Tidak butuh waktu lama bagi Zhang Yu untuk mengangguk ke sisinya, dan dia punya rencana pembongkaran. Zhang Yu membuka kotak peralatan dan mulai menyiapkan peralatan pembongkaran. Yan Hao buru-buru berkata, "Zhang Yu, apakah kamu berencana untuk mulai membongkar?" "Ya," Zhang Yu mengangguk sambil berbalik. Yan Hao berpikir sejenak, dan berkata, "Lihat, apakah kita membantu Lao Lu mendapatkan bomnya terlebih dahulu? Mari kita bongkar yang ini." Maksudku, dengan bantuan Lao Lu, bisakah kita mempercepatnya? Lebih cepat, aku khawatir waktunya tidak cukup. Sekarang kita harus melawan setiap detik. Zhang Yu berkata cepat, meletakkan semua peralatan yang dibutuhkannya di atas meja. Yan Hao dan Cao Bo saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Beberapa tim di lapangan, banyak tim telah menemukan bom super saat ini. Harus kukatakan bahwa setelah melihat setiap tim, mereka penuh dengan kesedihan. Aku tidak tahu bagaimana memecahkan orang besar ini. Banyak tim mendiskusikannya dalam diri mereka sendiri dan memutuskan untuk memecahkan bom yang lebih sederhana. Lagi pula, jika semua orang tidak yakin tentang bom besar dalam waktu singkat, itu juga merupakan kunci untuk menang. Tangan Zhang Yu sangat cepat. Pada saat ini, pengukuran papan sirkuit pertama telah selesai, dan papan sirkuit pertama mulai dibongkar. Yan Hao dan Cao Bo sama-sama gugup. Lagi pula, bom di depanku sangat rumit. Ada beberapa set sistem pemicu saja. Sulit untuk dipahami, apalagi dibongkar. Zhang Yu dengan hati-hati membongkar sambil mengambil senapan angin dan besi solder, dan mulai membuat sirkuit baru untuk sistem pemicu pertama. Setelah menggunakannya beberapa saat, dia akhirnya membongkar papan sirkuit pertama, tetapi karena kabel baru yang dilas di atasnya, dan bom itu juga memiliki sistem keseimbangan, membuat gerakannya sangat lambat, karena takut kabel yang disolder putus atau sistem keseimbangan terpicu, menyebabkan ledakan. Zhang Yu memegang papan sirkuit pertama dan berkata, "Lao Cao, kemarilah dan pegang." Cao Bo mengangguk, berkumpul, dan dengan hati-hati mengambil papan sirkuit di tangan Zhang Yu. Saya harus mengatakan bahwa setelah menerima benda ini, dia tiba-tiba merasa sangat berat secara psikologis, tetapi dia dengan cepat mengatur napasnya dan tangannya tidak bergerak. Untuk mengetahui bahwa Zhang Yu membongkar monster ini, itu sangat sulit. Jika terjadi ledakan yang disebabkan oleh kesalahannya, akan sulit baginya untuk disalahkan. Zhang Yu menyerahkan papan pertama kepada Cao Bo dan mulai mencoba membongkar papan kedua. Tak lama kemudian, ia menyelesaikan pembongkaran papan kedua dan memberikannya kepada Yan Hao di satu sisi. Yan Hao, seperti Cao Bo, memegangnya dengan hati-hati, karena takut terjadi kesalahan. Zhang Yu mulai membongkar papan ketiga lagi. Tak lama kemudian, saat ia hendak membongkar papan ketiga, ia menemukan masalah. Jika ia ingin terus membongkar, seseorang harus membantunya memegang papan ini.
Zhang Yu hanya bereaksi di sini. Tidak heran ada 4 orang dalam satu kelompok. Karena bom di depan, 4 orang harus bekerja sama untuk berhasil membongkarnya. Terus terang, bahkan jika hanya ada 1 orang, sulit untuk memperbaikinya. Zhang Yu memikirkan hal ini, memandang Yan Hao dan Cao Bo di sekitarnya, dan berkata, tolong tunggu. Aku akan pergi ke sana. Setelah selesai, saya tidak menjelaskan kepada mereka berdua secara rinci, bergegas dan berlari ke Luming Liang. Ketika Yan Hao dan Cao Bo melihat ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka saling memandang dan tersenyum pada saat yang sama. Namun gerakan mereka tampak membeku, dan mereka tidak berani bergerak sekaligus. Zhang Yu berlari ke Luming Liang dan melihat bahwa dia telah berhasil melepaskan bom di depannya, tetapi dia khawatir tentang beberapa baris terakhir dan tampaknya sedang membuat pilihan. Zhang Yu berkata, jangan pikirkan itu. Potong benang kuning itu. Luming Liang menoleh ke Zhang Yu ketika dia mendengar kata-katanya dan berkata, Zhang Yu, kamu. Zhang Yu berkata, jangan kamu aku dan aku. Waktu hampir habis, cepatlah dan potong benang kuning itu. Aku butuh bantuanmu di sana. Luming Liang mendengar pandangan ke posisi Yan Hao dan Cao Bo, menggertakkan giginya, mengambil pemotong kawat dan memotong benang kuning itu. Lampu hijau menyala, menunjukkan bahwa bom itu berhasil dilepaskan. Luming Liang merasa lega ketika dia melihat ini, lalu dia sedikit terkejut, lagi pula, dia telah mempelajari bom ini untuk waktu yang lama. Dan pihak lain hanya tahu sebentar, bagaimana orang ini begitu baik. Zhang Yu tidak punya waktu untuk menjawab keraguan saat ini. Dia menarik Luming Liang dan berlari menuju Yan Hao. Ketika Luming Liang datang ke Yan Hao dan melihat bom di atas meja, dia terkejut. Bukankah begitu? Apa ini? Ketika Cao Bo mendengar ini, dia berkata dengan tidak senang, jangan bicara omong kosong Lao Lu. Aku sedang menunggumu sekarang. Zhang Yu tidak mengatakan apa-apa saat ini, dan terus menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Segera dia mendapatkan papan sirkuit ketiga dan memberikannya kepada Luming Liang. Pada saat ini, Luming Liang seperti Yan Hao dan dia tidak bisa bergerak memegang papan sirkuit. Setelah semua papan sirkuit dilepas, langkah selanjutnya adalah melepas sistem penyeimbang getaran. Anda harus tahu bahwa beberapa dari mereka sangat berhati-hati, semua karena sistem ini sedang bermain trik, jadi tentu saja itu harus dilakukan terlebih dahulu. Untungnya, Zhang Yu telah berhasil membongkar beberapa papan sirkuit, menciptakan kondisi dan ruang baginya untuk membongkar sistem penyeimbang. Setelah beberapa saat, ia akhirnya melepas sistem penyeimbang dan menyingkirkannya, senyum langka di wajahnya. Mengenai beberapa sistem pengaturan waktu dan kendali jarak jauh terakhir, itu tidak terlalu rumit. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan sisa komponen. Ketika Zhang Yu memenangkan set pengatur waktu terakhir, bom itu juga menyalakan lampu hijau, yang menunjukkan bahwa pembongkaran berhasil. Ketika Yan Hao melihat ini, mereka tiba-tiba merasa lemah dan harus mengatakan bahwa mereka telah menyiksa mereka beberapa waktu lalu. Selain itu, tekanan psikologis yang besar ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Tim Baekfire memimpin dalam menyelesaikan pembongkaran, dan tampilan segera muncul di layar lebar. Penonton yang menonton dari pinggir lapangan berseru. Karena mereka adalah yang pertama dari 5 tim yang menyelesaikan pembongkaran bom, dan tim lain, meskipun cepat, baru saja mulai mempelajari bom super itu. Dari titik ini saja, dapat dilihat bahwa kekuatan tim Baekfire jauh lebih tinggi daripada tim lain dalam pembongkaran bahan peledak. Di podium, sekelompok pejabat senior berpangkat tinggi, para kepala daerah militer utama melihat situasi, dan memberi selamat kepada para kepala teater Cina Timur. Saya harus mengatakan bahwa membiarkan kepala teater Timur bangga pada dirinya sendiri pada saat ini, kursi kapten besar juga senang dengan kinerja tim Baekfire, beberapa iri, dan beberapa tidak tahu harus berkata apa. Yu Junping tertawa, tim Jiang. Selamat, Anda mendapat 5 poin lagi kali ini. Jiang Peng berkata sambil tersenyum, beruntung. Beruntung. Huang Hongzi tertawa, tidak ada keberuntungan dalam pembongkaran. Ini adalah pekerjaan teknis murni. Tampaknya Anda harus membuat banyak persiapan dalam hal ini. Jiang Peng berkata, persiapan adalah afirmatif. Faktanya, kinerja pembongkaran terakhir dan terakhir kami bagus, dan proyek ini juga merupakan kekuatan kami. Beberapa orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, meskipun mereka juga tahu bahwa tingkat pembongkaran oleh tim Baekfire baik-baik saja.
Namun, mereka tidak melampaui mereka secara signifikan sebelumnya. Sekarang, anak bernama Zhang Yu masih memainkan peran yang menentukan. Tim Backfire memimpin dalam menyelesaikan pembongkaran. Beberapa tim lain masih bekerja untuk bom super. Tetapi harus dikatakan bahwa bom besar terlalu sulit. Banyak tim tidak tahu cara membongkar, dan waktu sudah habis. Bahkan tim Longya hanya melepas 2 papan sirkuit pada akhirnya. Dapat dikatakan bahwa selain tim Backfire, 4 tim utama lainnya dimusnahkan. Hasil ini harus mengatakan bahwa para pemain dari beberapa tim utama telah mengutuk orang yang merancang bom tersebut. Kompetisi EOD telah berakhir. Tim Guodong Backfire berhasil membongkar 4 bom dengan waktu tersingkat. Mereka kembali mencetak 5 poin, total 10, memimpin tim lain. Tim Longya menengah berhasil membongkar 3 bom, yang membutuhkan waktu sedikit lebih sedikit untuk mendapatkan 4 poin, dan total 8 poin untuk sementara berada di peringkat kedua. Tim Hantu Guoxi berhasil membongkar 3 bom dan memimpin 2 tim yang tersisa. Mereka mencetak 3 poin, total 5 poin, dan untuk sementara berada di peringkat ketiga. Tim North Tigers hanya berhasil membongkar 2 bom dan menewaskan 1 orang. Mereka hanya mendapat 1 poin, total 4 poin, sementara menduduki peringkat keempat dalam grup. Tim Guonan Lijian berhasil membongkar 3 bom dan mencetak 2 poin, total 3 poin, menduduki peringkat terakhir dalam grup. Putaran kedua proyek komprehensif berakhir, dan hasilnya bisa dikatakan bahagia dan sedih. Tigers memiliki kinerja terburuk pada putaran ini. 1 dari 3 bom pertama terbunuh. Saya harus mengatakan bahwa Yu Junping marah padanya, tetapi tidak mungkin. Karena hasilnya sudah terjadi, dia harus menerimanya lagi. Sekarang dia hanya bisa berharap bahwa dalam proyek berikutnya, tim dapat tampil dengan baik. Ding Yu dari klan Longya juga tampaknya merasakan tekanan dan memanggil wakil kapten tim, berharap dapat melakukan penyesuaian tepat waktu. Bagi tim lain, posisi kedua dalam grup sudah merupakan hasil yang baik, tetapi bagi tim Longya, posisi kedua sama sekali tidak dapat diterima. Tentu saja, yang paling bahagia dari beberapa tim untuk sementara adalah Jiang Peng dari tim Backfire. Di babak berikutnya dari proyek komprehensif, 5 poin dari babak ini mulai memanggilnya. Proyek komprehensif, babak ketiga kompetisi, menyusul. Babak ketiga kompetisi adalah mengemudi kendaraan. Mengemudi kendaraan juga merupakan salah satu item tradisional dalam proyek komprehensif. Karena pasukan khusus melakukan berbagai tugas, mengemudi kendaraan diperlukan untuk menjaga mobilitas tim dan menyelesaikan tugas lebih cepat. Setiap tim dari 5 tim utama akan mengirim 2 orang untuk bermain di babak yang berbeda di babak ini. Tim Backfire akan diperankan oleh Cao Bo dan Zhang Yu. Cao Bo telah mengemudi dan memperbaiki mobil di tim, dan merupakan orang pertama yang mengemudikan mobil di tim. Awalnya, pengemudi mobil kedua dalam tim tersebut adalah Wei Hong, tetapi sejak Zhang Yu bergabung dengan tim, ia dengan cepat berubah dari seorang rekrutan yang tidak bisa mengendarai mobil menjadi seorang veteran. Akhirnya, level mengemudinya mendekati Cao Bo, menjadikan Wei Hong juga seorang anggota. Tanpa wajah, ia hanya bisa pasrah menerima kenyataan mundur ke baris ketiga. 5 tim utama lainnya, masing-masing tim juga memainkan 2 orang, Zhu Yicheng dan Sue Wu juga tidak memenuhi syarat untuk bermain. Dapat dilihat bahwa dalam mengemudi mobil, keduanya masih belum menjadi baris pertama tim. Zhang Yu muncul lagi, sehingga para penonton dan petugas yang melihat pemandangan di antara penonton juga terkesan. Karena dari awal hingga sekarang, ada Zhang Yu di hampir setiap babak. Terutama item peralatan, item khusus ini, lawannya juga memiliki bakat luar biasa, tampaknya ia adalah pemain serba bisa dalam permainan ini. Di babak pertama mengemudi mobil, Cao Bo muncul di panggung untuk mengendarai prajurit kereta perang klasik domestik. Karena keterbatasan tempat, hanya 2 tim yang dapat bermain di setiap babak. 5 tim utama harus bertanding 3 kali untuk menentukan hasil akhir. Babak pertama pertempuran adalah tim Naga Menengah dan Harimau Utara. Kedua kereta perang itu melaju-maju bersamaan saat lampu sinyal menyala. Setelah beberapa balapan untuk acara yang dijadwalkan, 2 mobil terakhir kembali ke garis finish sebelum dan sesudahnya. Pada akhirnya, pengemudi tim Longya lebih unggul, memimpin banyak persilangan, dan mendapatkan start yang baik untuk tim. Disusul oleh tim Backfire Guodong dan tim Pantom Guoxi. Cao Bo menaiki mobil di bawah sorak-sorai semua orang di tim.
Anda harus tahu bahwa kinerja Cao Bo dalam proyek yang dimainkannya hari ini rata-rata, jadi dia ingin menggunakan kompetisi mengemudi ini untuk membuktikan kemampuannya. Kedua kereta perang berada di dua jalur terpisah, dan ada gemuruh yang konstan, yang menunjukkan bahwa pengemudi sangat ingin mencoba saat ini. Saat sinyal dimulainya permainan menyala, kedua mobil melesat keluar bersama seperti anak panah yang lepas landas. Cao Bo dapat dikatakan menarik perhatian yang tidak pernah dimilikinya sebelumnya, mengendarai mobil, menyelingi bola-balik pada beberapa proyek yang sulit. Lawan dari kelompok tim hantu yang sama tidak perlu jauh lebih buruk daripada Cao Bo. Dapat dikatakan bahwa gigitannya sangat ketat, dan bahkan setengah jalan, hampir tidak ada celah. Namun, karena terlalu banyak ketegangan, pengemudi tim hantu menyentuh bendera kecil saat melintasi ladang ranjau, dan segera dikurangi oleh sistem untuk banyak waktu yang dijadwalkan. Akhirnya, meskipun mobilnya adalah yang pertama melintasi garis namun, kinerja Cao Bo telah banyak menurun. Akhir dari permainan Cao Bo, di antara 4 tim yang telah berakhir, sementara berada di peringkat kedua, dan mendapat hasil pembukaan yang baik. Di babak final kompetisi, pilot tim Cina Selatan muncul. Meskipun ia hanya balapan sendiri, tingkat mengemudinya sangat bagus. Pada akhirnya, ia memenangkan tempat kedua dalam grup dengan hasil yang sangat baik. Babak pertama mengemudi kendaraan telah berakhir. Tim Longya menengah sementara berada di peringkat pertama dalam waktu tersingkat. Tim Guonan Lijian, 5 detik di belakang, sementara berada di urutan kedua. Tim Guodong Baekfire, 8 detik di belakang, sementara berada di peringkat ketiga, membuat Cao Bo sangat tertekan. The North Tigers, 11 detik di belakang, sementara berada di urutan keempat. Tim Guoxi Phantom, karena para pemain menekan bendera, tertinggal lebih dari 20 detik dan berada di peringkat terakhir dalam grup. Ding Yu dari klan Longya sangat puas dengan hasil timnya di babak pertama mengemudi kendaraan. Namun di saat yang sama, ia juga sedikit khawatir. Meskipun di babak kompetisi berikutnya, master mengemudi pertama tim akan bermain. Namun, apakah ia dapat mengalahkan orang bernama Zhang Yu dari tim Baekfires? Ia juga tidak tahu. Meskipun dari sudut pandangnya, kemungkinan bahwa setiap proyek Zhang Yu sangat kuat sebenarnya tidak besar, tetapi kemungkinan ini tidak dikesampingkan, sehingga anggota timnya dapat memperoleh hasil yang lebih baik agar aman. Yan Li juga sangat senang dengan babak tersebut. Bagaimanapun, babak sebelumnya dari timnya sendiri pada dasarnya adalah hasil terbawah. Meskipun ia belum melihat wajah kepala eksekutif, ia berpikir bahwa pastilah sangat buruk untuk mati. Untungnya, hasil babak ini cukup bagus. Saya harap ia dapat mencetak 5 poin atau bahkan 4 poin, yang akan membuatnya tidak terlalu stres. Yang paling tidak puas di babak ini adalah Huang Hongxi dari tim Phantom. Total ada 2 ronde. Ronde pertama kompetisi tertinggal lebih dari 20 detik. Harapan untuk comeback terakhir sangat kecil. Hanya ronde kedua dari tim lain yang bisa diharapkan. Kesalahan. Dengan berakhirnya ronde pertama kendaraan off-road militer, ronde kedua kompetisi segera dimulai. Di ronde kedua kompetisi, pengemudi dari 5 tim utama perlu mengendarai kendaraan lapis baja militer, dan Zhang Yu akan bermain atas nama tim Baekfire. Yan Hao dan yang lainnya menyemangati Zhang Yu sebelum pembukaan. Meskipun Cao Bo bermain cukup baik di ronde terakhir, bagaimanapun, ia tertinggal 8 detik dari tim Dragon Tooth. Tidak sulit untuk mengejarnya kembali. Harapan alamiah taruh itu pada Zhang Yu. Penonton di lapangan juga peduli dengan keterampilan mengemudi Zhang Yu. Bagaimanapun, ia bisa bermain mengemudi kendaraan lapis baja atas nama tim Baekfire, membuktikan bahwa kekuatan mengemudinya dalam tim harus menjadi orang pertama dalam tim. Di ronde kedua pertempuran mengemudi kendaraan lapis baja, tim Longya dan tim Tigers pertama kali muncul di panggung. Harus dikatakan bahwa mengendarai kendaraan lapis baja lebih sulit daripada mengendarai kendaraan off-road militer. Kedua tim secara signifikan lebih lambat dalam menyelesaikan proyek yang ditentukan, kurang. Namun pada akhirnya, pengemudi tim Longya lebih unggul, dan mereka melampaui tim Tigers untuk menyelesaikan permainan. Babak kedua, grup kedua, adalah pertarungan antara tim Baekfire dan tim Phantom. Setelah Zhang Yu berada di lapangan, semua orang memusatkan perhatiannya pada mobil lapis bajanya. Tampaknya ingin melihat apakah dia masih sesat seperti biasanya di sesi ini. Saat lampu yang telah disiapkan menyala,
kedua tank itu meraung pada saat yang sama dan bergegas keluar bersama dengan perintah cahaya. Titik pemeriksaan pertama adalah jembatan berbahaya. Jembatan berbahaya itu terdiri dari 2 rel baja. Jaraknya persis dengan jarak ban kendaraan lapis baja. Poin akan dihukum saat jatuh. Sebagai level pertama pembukaan, tidak ada yang ingin menjatuhkan papan di tempat ini. Mobil Zhang Yu dan mobil tim hantu mencapai jembatan bahaya hampir pada saat yang bersamaan, tetapi karena Zhang Yu memiliki akal sehat, meskipun dia duduk di dalam mobil, dia dapat merasakan perubahan di lingkungan sekitarnya. Saat melintasi jembatan bahaya, tidak seperti mobil hantu, mobil itu sangat berhati-hati. Keterampilan mobil Zhang Yu hampir menggandakan kecepatan lawan, dengan cepat melintasi jembatan bahaya. Penonton yang menonton di pinggir lapangan terkejut, karena Zhang Yu menyeberangi jembatan terlalu cepat, lebar sudut elevasi seluruh badan mobil saat melewati jembatan jauh lebih besar daripada lawan dalam kelompok yang sama. Mengemudi begitu cepat, apakah anak Anda tidak takut jatuh dari jembatan untuk mengurangi waktu? Jiang Peng merasa lega melihat Zhang Yu tidak jatuh, dan pada saat yang sama, dia tidak puas dengan kecepatan Zhang Yu. Tidak bisakah anak Anda lebih aman dalam permainan yang sangat penting? Para kapten di sekitar saya juga merasa bahwa Zhang Yu mengemudi terlalu gegabah. Bahkan jika anak Anda ingin menang, dia harus mengikuti rutinitas. Jika mereka semua gila, mereka pasti akan dikurangi pada akhirnya. Ding Yu merasa lega. Situasi Zhang Yu disebabkan oleh kegembiraan menang. Tampaknya orang ini juga orang normal, dan tampaknya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah menyeberangi jembatan yang berbahaya, mobil Zhang Yu memimpin dan bergegas menuju lubang kedua. Lubang yang dalam adalah lubang yang terbuat dari semen, satu dengan banyak ban, satu dengan penanganan yang buruk, dan mudah untuk macet roda. Kendaraan lapis baja Zhang Yu tidak melambat sebelum datang ke lubang yang dalam, tetapi pada saat-saat terakhir, selusin putaran yang cerdik, menggunakan sedikit perbedaan waktu antara roda kiri dan kanan, dengan mudah melewati lubang yang dalam. Banyak orang menggelengkan kepala ketika mereka melihat ini, karena dari pinggir lapangan, sulit bagi mereka untuk melihat aksi putaran terakhir Zhang Yu. Oleh karena itu, di mata banyak orang, Zhang Yu akhirnya bergegas pada akhirnya. Anda harus tahu bahwa kecepatannya sangat cepat. Jika seseorang tidak menangani dengan baik, akan mudah untuk menabrak ban, pasti akan mempengaruhi kinerja kendaraan, kemudian dalam proyek berikutnya, itu pasti sial. Selama periode yang sama, pengemudi tim Pantom tampaknya perlu lebih berhati-hati. Meskipun tampaknya jauh lebih lambat dari Zhang Yu, setidaknya keselamatannya terjamin. Banyak kapten juga berbicara. Menurut pendapat mereka, meskipun Zhang Yu unggul saat ini, dia tidak optimis pada periode selanjutnya. Tingkat ketiga adalah palang batas. Tuas batas adalah serangkaian kabel udara yang melewati sejumlah tiang yang digantung dalam rute yang telah ditentukan. Ketika kendaraan lewat, waktu menekan garis dan mengenai palang akan dikurangi. Penonton di samping berpikir bahwa ketika Zhang Yu harus mengurangi kecepatan, dia tetap tidak mengurangi kecepatan. Dia bergegas melewati pintu masuk susunan tiang terbatas dan harus mengatakan bahwa kecepatannya luar biasa cepat. Banyak orang mengalami kerusakan gigi ketika mereka melihat ini, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu sekarang mengendarai kendaraan lapis baja, bukan kendaraan off-road biasa. Baik itu penglihatan atau perasaan, itu akan sangat dibatasi. Jarak antara batang batas persis sama dengan kendaraan lapis baja. Bisakah dia melewati batang batas dengan aman pada kecepatan yang begitu cepat? Banyak orang berpikir bahwa kecepatan Zhang Yu kemungkinan akan membawa waktu yang dihabiskan pada periode sebelumnya, kecuali untuk tuas batas, yang sama sekali tidak berharga. Setelah kendaraan lapis baja Zhang Yu memasuki area batang batas, dia tidak terbentur seperti yang dipikirkan semua orang. Sebaliknya, seperti ikan yang berjalan turun dan turun, dia menyelingi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Terlepas dari sudut-sudut pada rute, dia tidak mengurangi kecepatan banyak, dan dengan cepat keluar dari batas. Lawan-lawan pada periode yang sama baru saja memulai tembakan batas, dan celah antara kedua belah pihak telah melebar. Penonton di pinggir lapangan tercengang ketika mereka melihat ini, dan mengagumi. Pada saat yang sama, faktanya, ketika Zhang Yu melewati jembatan berbahaya dan lubang yang dalam,
kecepatannya terlalu cepat, dan itu tampak agak terlalu gegabah bagi semua orang. Tetapi melewati tuas batas itu murni hidup. Lagi pula, dalam rute yang ditentukan itu, bahkan jika Anda menggunakan kecepatan yang sangat lambat, tidak mudah untuk melewati tuas batas itu, apalagi kecepatan Zhang Yu yang berlebihan. Sudah terus terang, Zhang Yu tidak dapat memiliki sedikit kesalahan sama sekali, karena bahkan jika itu adalah bintang atau setengah di tengah, mudah untuk menekan garis atau mengenai palang. Oleh karena itu, dari tautan tuas batas, semua orang dapat melihat bahwa tingkat mengemudi Zhang Yu memang sangat bagus. Jiang Peng merasa lega, meskipun kinerja Zhang Yu di babak ini masih sembrono, teknologinya tidak mengatakan bahwa tim tiang terbatas yang baru saja lewat sangat indah. Tampaknya metode merekrutnya ke tim benar-benar bijaksana. Ding Yu mengerutkan kening saat ini. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu telah memenangkan banyak waktu sekarang. Meskipun tidak jelas apakah ada 8 detik, itu jelas bukan kabar baik bagi tim Longya. Setelah tembakan batas, itu mengikuti tantangan gunung ekstrim. Gunung ekstrim adalah bukit yang ditumpuk dengan banyak batu besar. Meskipun asteris tidak terlalu besar secara keseluruhan, kondisi jalannya sangat rumit, dan kontrol yang buruk membuatnya mudah terguling. Jika terguling, hasilnya terpotong, jadi kesulitannya tidak kecil. Bahkan jika Zhang Yu sombong lagi, dia tidak bisa melintasi gunung ekstrim dengan kecepatan sebelumnya, jadi ketika dia mencapai bagian depan gunung, dia masih melambat. Penonton di pinggir lapangan merasa lega ketika mereka melihat ini. Tampaknya pihak lain masih dalam kategori orang normal. Jika Zhang Yu dapat menggunakan kecepatan abnormal ini untuk melintasi gunung ekstrim, itu akan luar biasa. Meskipun kecepatan Zhang Yu berkurang sedikit, itu masih sangat cepat. Ketika dia mendaki gunung ekstrim, sudut elevasi dan rentang kemiringannya sangat besar. Orang-orang yang melihatnya khawatir dia tidak bisa mengatasinya dan mobil itu terguling menuruni gunung. Mobil Zhang Yu naik turun gunung ekstrim, dan ketika turun, bahkan ada beberapa kali. Seluruh bodi mobil miring hingga terbalik, dan orang-orang yang melihatnya ketakutan. Untungnya, pada akhirnya, Zhang Yu terkejut dan selamat. Jiang Peng merasa lega ketika melihat ini. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dia lihat adalah jantungnya akan meledak, dan pada saat yang sama, Zhang Yu masih mengeluh. Tidak bisakah anakmu mengemudi dengan lambat? Mereka jauh lebih maju dari yang lain, apa yang mereka lakukan dengan begitu cepat? Setelah gunung yang ekstrim, sebuah lubang lumpur besar akan dihadapi di depan. Mobil Zhang Yu dengan cepat bergegas ke dalam lubang lumpur, dan seluruh gelombang ditutupi oleh air yang naik. Itu tidak terlihat di dalam mobil. Setelah memasuki lubang, Zhang Yuquan fokus merasakan kondisi selip setiap roda, dan menyesuaikan arah dan sudut mobil setiap saat sesuai dengan kondisi selip. Bagaimanapun, mobil lapis baja itu memiliki tenaga kuda yang kuat. Meskipun kecepatan Zhang Yu cepat, mobilnya dengan cepat keluar dari lubang lumpur dengan tenaga kuda yang kuat dan kontrol yang tepat. Keluar dari lubang lumpur, mobil Zhang Yu telah jauh di depan para pemain dalam kelompok yang sama, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu dapat menyamai atau melampaui tim Longya. Para kapten dari beberapa tim utama secara alami melirik Ding Yu, dan mereka semua tampaknya ingin melihat wajahnya sekarang. Ding Yu tidak berekspresi. Di permukaan, tampaknya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi saya sedikit gugup, meskipun para pemain tim putaran ini juga bermain dengan baik. Tidak jelas apakah mereka dapat memenangkan kelainan sebesar Zhang Yu. Keluar dari lubang lumpur, kendaraan lapis baja Zhang Yu melaju menuju tahap akhir pertempuran putaran ini, dan susunan ranjau bergegas pergi. Ladang ranjau dapat dikatakan sebagai level mengemudi yang paling sulit untuk kendaraan jenis ini. Ada bendera merah kecil di cabang acak level tersebut, yang melambangkan ranjau satu persatu, dan ranjau tersebut harus ditembus. Karena ladang ranjau tidak memiliki rute mengemudi yang ditandai, pengemudi harus mengandalkan pengalaman untuk menemukan rute yang aman dari ladang ranjau. Pada saat yang sama, lebih sulit bagi kendaraan lapis baja untuk melewati ladang ranjau daripada kendaraan off-road. Bagaimanapun, penglihatan kendaraan lapis baja tidak sebaik kendaraan off-road, dan pengemudi juga harus mengemudi dengan merasakan di dalam mobil selama perjalanan. Tidak seperti kendaraan off-road, ia mungkin menjulurkan kepalanya keluar dari mobil untuk melihatnya ketika ia tidak yakin.
Pengemudi kendaraan lapis baja harus mengebor keluar jika ia ingin melihatnya, dan ia harus mengatakan bahwa itu membuang-buang waktu. Kendaraan lapis baja Zhang Yu masih tidak melambat, dan dengan cepat bergegas ke ladang ranjau. Jiang Peng pasti sedikit gugup lagi, bagaimanapun juga, ini adalah pos pemeriksaan terakhir. Meskipun Zhang Yu bermain sangat baik di beberapa level awal, apakah ia dapat menyamai atau melampaui tim Longya tergantung pada penampilannya di level ini. Mobil Zhang Yu memasuki ladang ranjau, dan ia melaju kencang, kecepatannya jauh lebih cepat daripada lawan-lawannya pada periode yang sama, dan tampaknya sangat mudah. Mobil Zhang Yu dengan cepat sampai di tengah ladang ranjau, tetapi tiba-tiba mengerem dan berhenti. Penonton di pinggir lapangan saling melihat pada saat yang sama. Yah, kenapa dia berhenti? Apakah itu rute yang salah? Mungkin, itu akan mengerikan. Pasti akan memakan banyak waktu untuk mengubah posisi rute di lokasi itu. Jadi, dia melaju terlalu cepat sejak awal. Cepat sekali, tidak mudah menemukan jalan. Penonton mengangguk. Kapten-kapten besar di pinggir lapangan sangat ingin bertemu satu sama lain. Sepertinya Zhang Yu telah membuat kesalahan serius kali ini. Ding Yu merasa lega saat melihat situasinya. Sepertinya timnya bisa mendapatkan 5 poin kembali di babak ini. Jiang Peng tertekan saat melihat ini. Oke, level terakhir telah berlalu, dan kesalahan serius ini telah terjadi. Sepertinya Yu masih muda, dan seringkali terlalu gegabah. Penonton semua berpikir bahwa dia mungkin harus keluar dari kendaraan lapis baja dan mengamati lingkungan sekitarnya. Mobil lapis baja Zhang Yu tiba-tiba bergerak, tetapi malah berbalik. Tidak, penonton di pinggir lapangan tercengang saat melihat ini. Mundur di ladang ranjau, bukankah ini bunuh diri? Kendaraan lapis baja yang berjalan mundur tidak terus-menerus melewati banyak ranjau. Sebaliknya, tidak menemukan ranjau apapun, dan mereka berputar-putar dalam barisan. Entah bagaimana, ada ladang ranjau. Biarkan semua orang di lapangan menonton segera mengerti bahwa Zhang Yu benar-benar menemukan jalan pintas yang lebih pendek dengan membalikkan badan. Nyata atau palsu, orang-orang yang menonton pertempuran semua bereaksi sedikit sekarang. Ternyata Zhang Yu merasakan jalan pintas ini sejak awal. Tapi bagaimana dia melakukannya? Keluar dari ladang ranjau, mobil lapis baja Zhang Yu menggeram dan dengan cepat melewati garis finish. Lawan-lawan dalam kelompok yang sama hanya mencapai gunung ekstrim saat ini, dan dia harus mengatakan bahwa dia jauh di depan. Penonton di lapangan memprediksi hasil akhir Zhang Yu. Meskipun kecepatannya cepat, dapat dikatakan, untuk menghancurkan semua pesaing, tetapi masih belum diketahui apakah dia dapat melampaui tim Longya dan mendapatkan kembali waktu yang hilang di babak sebelumnya. Setelah beberapa saat, hantu-hantu dari kelompok yang sama juga melewati garis finish. Semua orang di lapangan, melihat layar besar pada saat yang sama, sepertinya ingin melihat berapa skor akhir Zhang Yu. Tidak lama kemudian, data di layar lebar berubah lagi. Tim yang awalnya berada di peringkat ketiga dalam serangan balik melonjak ke atas, sementara melampaui tim Longya selama 8 detik, dan sementara memenangkan grup pertama. Seluruh adegan langsung gempar. Karena pengemudian kendaraan Zhang Yu kali ini, tidak hanya pulih 8 detik di belakang Longya, tetapi juga melampaui lawan selama 8 detik. Dengan kata lain, ia 16 detik lebih cepat dari lawan-lawan ini di grup yang sama. Ini terlalu dibesar-besarkan. Ding Yu dari tim Dragon Fangs melihat ini dan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun ia merasakannya sebelumnya, kecepatan Zhang Yu tidak rendah kali ini, tetapi mampu mencapai titik seperti itu membuatnya sangat terdiam. Sekarang bahkan jika ia tidak ingin mempercayainya, ia harus mempercayainya. Anak di lapangan adalah salah satu variabel terbesar dalam permainan ini. Jiang Peng sangat gembira ketika ia melihat ini. Dapat dikatakan bahwa tim dapat mengambil 3 yang pertama dalam kompetisi peralatan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan berakhirnya tim terakhir dari grup berikutnya dari tim Pedang Selatan-Selatan, seluruh proyek mengemudi kendaraan juga berakhir. Tim Guodong Baekfire, mengandalkan kinerja luar biasa Zhang Yu, berhasil melakukan serangan balik, memenangkan grup pertama, sekali lagi mencetak 5 poin untuk tim, 3 kombinasi mencetak 15 poin, peringkat pertama dalam proyek. Tim Longya menengah, 8 detik di belakang,
peringkat kedua dalam grup, mencetak 4 poin dan 12 poin untuk 3 kombinasi, peringkat kedua dalam proyek. Tim Guonan Lijian, 19 detik di belakang, berada di urutan ketiga dalam grup dan mencetak 3 poin. 3 kombinasi mencetak 6 poin, peringkat keempat dalam proyek. Tim North Tigers tertinggal 26 detik, grup berada di urutan keempat, mencetak 2 poin, dan 3 grup juga total 6 poin, seri untuk keempat dalam proyek. Tim Hantu Guoxi, lebih dari 30 detik di belakang, peringkat terakhir dalam grup dan hanya mencetak 1 poin. Ketiga grup juga mencetak total 6 poin, juga seri di posisi keempat dalam proyek tersebut. Ketiga tim, Phantom, Tiger, dan SWAT, bahkan seri di 3 ronde pertama, membuat ketiga kapten terdiam. Baik Yu Junping maupun Huang Hongxi sangat tidak puas dengan penampilan tim mereka di ronde ini. Karena proyek terpadu sekarang hanya memiliki satu item terakhir yang tersisa. Dilihat dari situasi saat ini, siapa yang akan menjadi yang terbawah, hasilnya dapat dibayangkan. Meskipun Yan Licheng puas dengan penampilan tim, dia cukup puas. Namun, bagaimanapun juga, ketiga tim saat ini seri. Jika mereka melakukan kesalahan di babak berikutnya, mereka mungkin masih berada di ekor derek. Oleh karena itu, tidak ada gunanya untuk sementara bersantai. Dengan berakhirnya akhir mengemudi kendaraan, babak akhir kompetisi proyek komprehensif, latihan penyelamatan komprehensif, secara resmi dimulai. Selama latihan penyelamatan, 5 tim utama akan bersaing di panggung yang sama, dan semua anggota akan bermain. Saya harus mengatakan bahwa sebagai salah satu sorotan dari proyek komprehensif, proyek ini akan menentukan peringkat akhir dari 5 tim utama dalam kompetisi babak ini. Zhang Yu kembali ke tim, menerima ucapan selamat sederhana dari semua orang, diikuti dengan membawa beban, bersenjata lengkap, dan berdiri saat tim tiba di titik awal. Bagi 5 kapten podium, babak kompetisi ini adalah permainan yang krusial. Meskipun pertarungan untuk tempat pertama saat ini adalah pertarungan antara tim Longya dan tim Baekfire, itu juga sangat menegangkan bagi 3 tim utama lainnya. Bagaimanapun, lebih baik mendapat 1 poin daripada kehilangan 1 poin. Para pemimpin daerah militer utama sekarang menyaksikan pertempuran di mimbar. Semakin baik nilainya, semakin besar wajah perwira kepala itu, dan semakin buruk nilainya, semakin keras wajah perwira kepala itu. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, tentu saja, beberapa orang ingin memudahkan para kepala eksekutif untuk memiliki wajah yang lebih baik. Pertandingan belum dimulai, dan para pemain dari 5 tim utama menoleh dan melihat para pesaing dalam kelompok yang sama. Sue Wu dari klan Longya dan Zuo Yicheng dari klan Macan, karena mereka relatif dekat, mereka pasti saling memandang, mengikuti apa yang mereka pikirkan, dan melihat Zhang Yu di samping bersama-sama. Karena keduanya sekarang melihatnya sebagai pesaing terbesar mereka, tentu saja mereka tidak akan membenci keberadaannya. Sebenarnya, tidak hanya Sue Wu dan Zuo Yicheng, banyak orang di 5 tim utama sedang menonton Zhang Yu. Tampaknya mereka semua ingin melihat apa yang dimiliki orang ini, 3 kepala dan 6 lengan, bagaimana bisa begitu komprehensif. Namun, dari sudut pandang manapun, mereka tidak melihat apapun darinya. Kecuali kulitnya yang tinggi dan kurus serta sedikit kulit putih, tidak ada yang tampak istimewa. Jika Anda belum melihat kekuatan orang lain dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi semua orang untuk percaya bahwa pemuda biasa seperti itu akan begitu kuat. Semuanya, mohon bersiap. Wasit di pinggir lapangan tiba-tiba berseru. Orang-orang dari 5 tim utama mendengar kata-kata itu, satu demi satu mendapatkan kembali penglihatan mereka dan pikiran yang kacau, dan melihat ke depan. Pop, suara tembakan mulai terdengar. 5 tim, segera maju. Terdengar suara keras lagi. Zhang Yu dan kelompoknya dengan cepat bergegas ke sisi perahu karet kering, membuka kunci, membuka badan perahu, mengikuti satu orang untuk meraih sudut, dan menyeretnya maju. Ketika orang banyak menyeret perahu karet, mereka tiba di kolam besar, menurunkan ransel mereka, mengeluarkan pompa sederhana dengan pompa tipe kaki, dan mulai mengembang perahu karet. Perahu karet terdiri dari beberapa tangki gas independen, sehingga setiap orang dapat memompa bersama-sama, yang dianggap sebagai pekerjaan mereka sendiri. Zhang Yu juga bertanggung jawab atas tangki udara. Karena keterbatasan ritme pompa sederhana, meskipun dia ingin lebih cepat, dia tetap tidak bisa bangun.
5 tim utama semuanya sibuk menyemangati perahu karet saat ini, pekerjaan yang tampaknya sederhana, tetapi orang-orang ini sibuk berkeringat. Tidak lama kemudian, perahu karet itu perlahan-lahan menggelembung, dan mereka tumbuh semakin besar dan besar. Tim Longya, mengandalkan kebugaran fisik kolektif dan rasa ritme mereka, memimpin dalam menyelesaikan pekerjaan tiup, menyeret perahu karet, dan bergegas ke kolam renang. Tim Tiger berada di urutan kedua, sementara Phantom berada di urutan ketiga. Tim Backfire sangat ingin melihat semua orang dalam situasi ini, tetapi perahu itu harus penuh dengan gas. Penggembungan yang tidak memadai akan memengaruhi kecepatan perjalanan di dalam air, dan ada bahaya membalikkan perahu. Zhang Yu merasa bahwa pompa di bawah kakinya tampaknya tidak mudah digunakan. Meskipun dia menginjaknya dengan sangat cepat, jumlah penggelembungan itu rata-rata. Dia harus mengatakan bahwa dia sedang sekarat. Pada akhirnya, tim Backfire dan tim pedang tajam menyelesaikan penggelembungan hampir pada saat yang sama, dan lawan-lawan dalam kelompok yang sama, yang sudah duduk di perahu, bergegas menjauh. Zhang Yu dan kelompoknya kesal, meraih perahu karet dengan satu tangan, dan dayung yang telah ditempatkan Cao Bo, dan bergegas menuju kolam renang. Setelah perahu karet memasuki air, 8 orang menaiki perahu satu persatu, dan mendayung maju dengan slogan Yan Hao. Soal berperahu, karena ini tentang ritme, perlu diseimbangkan dan tidak lambat, dan kekuatannya sama. Meskipun Zhang Yu merasa kekuatannya terlalu besar, tetapi tidak digunakan, ia hanya bisa mengikuti ritme tim sedikit, dan mendayung maju.